Halo semuanya, wow kemenangan 2-0 Manchester United atas City, ini lebih dari sekedar hasil derby loh, ini bisa jadi tanda-tanda adanya sebuah revolusi di bawah asuhan Michael Carrick. Yuk kita kupas tuntas gimana ini semua bisa terjadi. Oke, skor akhirnya emang 2-0. Tapi hey, jangan sampai ketipu sama angka itu. Skornya sama sekali nggak ngegambarin betapa dominannya United di lapangan. Serius, kiper City tuh harus kerja keras banget loh bikin penyelamatan-penyelamatan kelas dunia, cuma buat skornya nggak makin parah. Malah, United itu punya 3 gol yang dianulir gara-gara offside tipis banget. Gila kan? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kenapa kemenangan ini begitu spesial? Kenapa ini lebih dari sekedar 3 poin biasa? Karena ini tuh sinyal, sebuah statement bahwa ada sesuatu yang benar-benar fundamental udah berubah di Old Trafford. Nah, semuanya itu dimulai dari sini, perombakan taktis total. Kemenangan ini tuh lahir dari sebuah pergeseran filosofi yang 180 derajat beda di bawah Carrick. Dan perbedaannya, wah jelas banget, kayak siang sama malam. Carrick itu bisa dibilang ngebuang semua buku taktik lama. Era Amorim yang fokusnya ke penguasaan bola yang pelan, yang muter-muter, sekarang diganti total sama gayanya Carrick. Transisi super cepat, langsung nusuk ke depan dan super agresif begitu kehilangan bola. Beda banget kan? Jadi, gimana sih cara kerjanya? Sebenarnya simpel, tapi mematikan banget. Ada 3 langkah. Pertama, begitu kehilangan bola, langsung tekan lawan seagresif mungkin buat rebut lagi. Kedua, begitu dapat bola, langsung umpan vertikal cepat buat nebus pertahanan mereka. Dan ketiga, manfaatin pemain sayap murni kayak Dorgu dan Diallo buat narik permainan jadi lebar, jadi ada ruang di tengah. Jujur, ini tuh DNA United yang kayaknya udah lama banget hilang dan sekarang kembali lagi. Nah, kunci dari semua taktik ini, ya, reposisi pemain. Bruno Fernandes akhirnya dibebasin jadi nomor 10 murni, posisi di mana visinya paling bersinar. Peran inside forward yang suka masuk ke dalam itu juga dihapus. Gantinya, pemain sayap klasik yang tugasnya nyisir lapangan dan meregangkan pertahanan lawan. Ini langkah yang jenius banget dari Carrick. Oke, sekarang kita geser dari papan taktik, kita lihat dampaknya ke para pemain. Karena ini bukan cuma soal formasi kan, ini tentang gimana caranya ngebangkitin lagi semangat bintang-bintang yang tadinya redup. Coba kita lihat deh ceritanya Kobbie Mainoo, dramatis banget. Ingat kan, 14 bulan lalu dia susah banget di bawah Amorim, terus awal musim ini juga kelihatan murung banget di bangku cadangan. Tapi, di bawah kepercayaan Carrick, dia seolah terlahir kembali. Dia balik jadi pemain kunci kayak yang kita lihat di Euro 2024. Sekarang, nggak tergantikan di lini tengah. Dan Carrick sendiri pun ngakuin pentingnya duet ini. Dia bilang Mainoo dan Casemiro itu jadi fondasi yang kuat. Nah, fondasi inilah yang bikin seluruh tim jadi bisa nyerang dengan lebih pede. 14. Cuma itu angkanya. Dan angka ini, wah, ini menceritakan segalanya tentang dominasi di lini pertahanan. Ini adalah jumlah sentuhan bola buat seorang Erling Haaland sepanjang pertandingan. Bayangin Erling Haaland, striker paling mematikan di dunia, dibikin gak berkutik sama sekali sama duet baru Maguire dan Martinez. Cuma 14 sentuhan. Dan biar kita semua paham betapa signifikannya performa ini tuh baru clean sheet ketiga buat United sepanjang musim. Itu nunjukin betapa solidnya pertahanan yang dibangun Carrick dalam waktu yang singkat banget. Nah, kesuksesan di lapangan ini kayaknya langsung ngebakar ambisi di bursa transfer. Sekarang, mari kita bahas soal Ruben Neves. Kabarnya United udah ngajuin penawaran. Tapi ada satu masalah besar, duit. Gaji Neves di Al Hilal itu sekitar 390.000 pound sterling per minggu. Gila kan? Angka segitu bahkan lebih tinggi dari pemain dengan gaji tertinggi di United sekarang, yaitu Casemiro. Jadi, kesimpulannya simpel aja. Kalau Ruben Neves emang pengen balik ke Premier League dan gabung United, dia harus rela potong gaji, dan potongnya nggak sedikit. Sekarang keputusannya ada di tangan dia. Oke, dan sekarang kita sampai ke bagian yang paling dramatis dari cerita kemenangan ini. Sebuah kisah tentang membungkam para pengkritik dengan cara yang paling elegan. Jadi, sebelum tanding, legenda klub sendiri, Nicky Butt dan Paul Scholes, itu ngeremehin Martinez. Mereka bilang posturnya kekecilan buat ngadepin Haaland. Komentar Butt yang paling viral itu loh, yang ngebandingin dia kayak seorang ayah yang lagi lari sambil gendong balita. Wah, itu langsung jadi headline di mana-mana.
Dan ini bukan sekedar bercandaan biasa ya. Kabarnya, pihak klub itu nggak seneng banget sama komentar itu. Mereka anggap itu udah penghinaan pribadi, bukan analisis yang membangun, apalagi datangnya dari legenda klub sendiri. Jadi tekanannya buat Martinez jadi luar biasa tinggi. Lalu, di atas lapangan Old Trafford, di bawah sorotan lampu stadion, Martinez ngasih jawabannya. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat sebuah performa yang bikin semua orang terdiam. Dan apa jawabannya? Iya, angka ini. 14. 14 sentuhan buat Haaland. Sebuah statistik simpel yang jadi tamparan telak buat semua keraguan dan ejekan. Pembuktian yang sempurna. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kemenangan ini tuh rasanya lebih dari sekedar 3 poin kan? Ini tentang identitas. Tentang ngembaliin lagi keberanian, kecepatan, dan intensitas yang dulu jadi ciri khas Manchester United. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah ini cuma satu kemenangan hebat, atau ini adalah awal dari sesuatu yang benar-benar istimewa? Kita lihat saja nanti.